Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah cintai, para calon duat, calon hufadz, calon asatidz, calon ulama, calon ahli surga. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab kepada sesama muslim. Salah satu di antara adab yang harus kita lakukan kepada sesama muslim adalah saling memberi nasihat. Apa itu nasihat? Kalau bahasa kitanya, seringkali nasihat itu diartikan wejangan, ya enggak, mapatahan. Kalau dalam agama Islam tidak hanya sebatas memberi wejangan, memberi pelajaran. Tidak hanya itu, lebih luas lagi. Makna nasihat adalah badlul khairi lil mansuhi lahu. Memberi kebaikan kepada orang lain, orang yang diberi nasihat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada pihak lain, berarti kita sudah memberi nasihat. Salah satu kebaikan yang kita berikan ke orang lain adalah wejangan, ilmu. Maka seringkali disebut dengan nasihat. Padahal nasihat tidak hanya wejangan, lebih luas lagi daripada itu. Oleh karena itu nasihat wajib juga kita lakukan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. 3 kali Nabi mengatakan begitu. Ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Dijawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi Allah, bagi kitabnya yaitu Al-Quran, bagi Rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi orang awamnya. Agama ini nasihat bagi 5 pihak tadi, bagi Allah, bagi Al-Quran, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Kok bisa agama ini nasihat bagi Allah? Bagaimana memberi nasihat kepada Allah? Masa Allah dinasihati gitu ya? Iya, tapi nasihat di sini bukan wejangan, bukan memberi ilmu, tapi nasihat ini adalah melakukan kebaikan kepada Allah. Gimana caranya? Ibadah, mentauhidkan Allah. Nasihat kepada Al-Quran, agama ini nasihat kepada Al-Quran. Gimana caranya? Pelajari Al-Quran, pahami isinya,
yakini kebenarannya, terus amalkan, terus dakwahkan, ajarkan. Itu nasihat kepada Al-Quran. Juga agama ini nasihat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Tunduk, patuh, taat, mengikuti sunnah Rasul. Itu kebaikan yang kita lakukan kepada Rasul. Nah, nasihat kepada sesama manusia banyak. Di antaranya memberi wejangan kepada teman, kepada kawan, kepada saudara, tetangga, kepada semua orang. Jadi nasihat adalah inti dari agama ini. Ini yang pertama. Kedua, nasihat itu adalah dakwah. Memberi nasihat ke orang lain berarti mendakwahi orang lain, ya enggak? Dan inti dari dakwah adalah mengajak kepada Allah. Mengajak agar manusia itu taat kepada Allah. Mengajak manusia itu agar ibadah kepada Allah. Mengajak agar manusia itu melakukan ibadah dan amal soleh karena Allah. Itu dakwah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan memberi pelajaran yang baik. Nah, ini nasihat. Dan berdebat dengan mereka, dengan manusia, tapi dengan cara yang baik. Jadi memberi nasihat adalah dakwah. Dan dakwah ini sebaik-baik perkataan. Jadi nasihat yang merupakan bagian dari dakwah sebaik-baik perkataan. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Siapa orang yang lebih baik dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang berkata tapi isi perkataannya itu dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ini yang terbaik. Jadi orang yang memberi nasihat berarti orang itu telah berdakwah. Itu kedua. Jadi pertama, nasihat ini adalah inti dari agama ini. Kedua, memberi nasihat berarti berdakwah. Ketiga, memberi nasihat berarti beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa arti amar ma'ruf? Menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Nahi munkar apa arti? Melarang orang lain dari kemungkaran, dari perbuatan buruk. Nasihat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena isi nasihat itu menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain dari perbuatan buruk. Ya, guru melihat umpamanya muridnya nakal, ngeganggu orang lain, dipanggil, diberi nasihat. Kamu tuh jangan ganggu orang, dosa, bikin sakit hati, bikin dendam, pahala hilang. Nah, diberi nasihat agar dia berhenti dari ngeganggunya, agar berhenti dari berbuat buruk ke orang lain.
ada murid yang malas, ya, tidak mau belajar, tidak mau menghafal. Hafalannya itu susah bertambah sedikit, yang kemarin hilang. Ada santri yang kayak begitu? Ada enggak? Mungkin ada. Mudah-mudahan di sini mah enggak ada, rajin-rajin semua ya. Nah, dinasihati, kamu tuh harus giat dalam belajar, dalam menghafal. Harus semangat, jangan memble aja gitu ya. Itu berarti menyuruh kepada kebaikan. Jadi nasihat adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu di antara syarat untuk menjadi manusia terbaik. Karena umat terbaik, baik komunitas atau individu, komunitas itu kelompok, individu itu perorangan, untuk menjadi umat terbaik atau orang manusia terbaik itu mau tidak mau harus berani beramar ma'ruf nahi munkar. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian ini umat terbaik, sebaik-baik umat. Ini secara kelompok, kaum muslimin adalah kaum yang paling baik, umat yang terbaik. Nah, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan ke tengah-tengah manusia, cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mau nyuruh orang lain berbuat baik dan melarang orang lain dari kemungkaran. Ini berlaku bagi kelompok seluruh kaum muslimin, berlaku juga bagi setiap individu kaum muslimin, perorangan. Kalau ingin menjadi orang terbaik, amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya dalam bentuk memberikan nasihat. Jadi yang ketiga, nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, memberi nasihat ini kewajiban terhadap sesama muslim. Apalagi kalau diminta, tolong nasihati saya, kasih nasihat. Itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan gimana? Dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Nabi SAW menyatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6. Salah satu di antaranya adalah, kita akan menjelaskan 6-6-nya, panjang teuing, waktunya habis nanti. Tapi salah satu di antaranya, fa'idhastansohaka fansohu. Kalau mereka meminta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Ini perintah Nabi SAW. Ketika menerangkan kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya, salah satunya memberi nasihat. Fa'idhastansohaka fansohu. Jadi memberi nasihat adalah kewajiban, apalagi diminta. Itu yang keempat. Keempat apa kelima barusan? Sekarang kelima, entah keenam, lupa. Memberi nasihat menyebabkan nanti Allah memberi hidayah kepada kita.
Hidayah untuk beramal soleh. Salah satu cara kalau kita malas ibadah ya. Itu tandanya Allah tidak memberi hidayah kepada kita untuk beramal soleh. Suka malas gitu? Suka. Malas dalam melakukan kebaikan. Cari itu hidayah Allah. Banyak cara untuk meraih hidayah Allah. Intinya nih, lakukan kebaikan apa saja yang kita bisa lakukan. Semua kebaikan menyebabkan Allah akan memberi hidayah untuk melakukan amal soleh kepada kita. Bisa infak, bisa sedekah, bisa menolong orang, atau apapun. Termasuk memberi nasihat, termasuk berkata yang baik. Nah, siapa yang memberi nasihat berarti dia telah berkata yang baik. Siapa yang berkata yang baik, Allah akan kasih hidayah untuk beramal soleh. Jadi semangat kita teh. Ini Al-Quran menyatakan. Ayat ini sering dibaca, selalu dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Di awal khutbahnya. Harusnya kalian sudah hafal ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadida apa? Syadida. Shin besar apa sin kecil? Sin kecil sadida. Jangan dibaca syadida, gawat. Kalau syadida apa artinya? Keras, kasar. Wa qulu qawlan syadida. Wah, bahaya. Katakan oleh kalian kata-kata yang keras dan kasar. Kalau pakai shin besar. Ini sadida. Artinya lurus, lempeng, benar. Katakan olehmu perkataan yang lurus, yang baik. Sadida, sin kecil. Faqulu qawlan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini diantara faidah dari nasihat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan oleh kamu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu bisa berupa baca Quran, bisa berupa zikir, termasuk memberi nasihat. Itu perkataan yang baik. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu qaulan sadida. Memberi nasihat diantara termasuk qaulan sadida. Apa akibatnya kalau kamu berkata dengan perkataan yang baik? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Artinya kata para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini menyatakan ay yuwaffiqkum lil a'malis sholihah. Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Karena kamu berkata yang baik, Allah akan kasih hidayah untuk beramal soleh. Itu pertama. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dosanya diampuni oleh Allah karena memberi nasihat. Terus juga akan diberi hidayah. Jadi memberi nasihat adalah ucapan yang baik. Maka memberi nasihat mengakibatkan Allah akan memberi hidayah kepada orang yang memberi nasihat itu. Dan akan mengampuni dosa-dosanya. Gugur tuh dosa kita dengan memberi nasihat. Diampuni itu kesalahan kita dengan memberikan nasihat.
Karena memberi nasihat adalah qaulan sadida. Salah satu di antara bentuk qaulan sadida adalah memberi nasihat kepada orang lain. Itu yang kelima apa keenam? Kelima. Keenam, memberi nasihat akan mengakibatkan orang itu diistimewakan di akhirat nanti. Gimana istimewanya? Diberi mimbar yang terbuat dari cahaya. Saya tanya, mimbar gunanya untuk apa? Ada yang tahu, Cung? Mimbar gunanya untuk apa? Tahu mimbar enggak? Apa? Di mana kita ketemu mimbar? Lihat mimbar di mana? Di masjid. Untuk apa? Untuk apa mimbar? Untuk mainin anak-anak? Untuk khutbah? Sebenarnya mimbar itu untuk duduk. Tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga anak tangga, 3 tingkat. Beliau suka berdiri khutbah di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Ketika khutbah ada duduknya? Ada, khutbahnya khutbah Jumat, tapi ya kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak ada duduk. Ini mah ada duduk di tengah, di antara 2 khutbah. Karena Idul Fitri, Idul Adha sekali khutbahnya, kalau Jumatan 2 kali ada duduk. Duduknya di tingkat ketiga, berdirinya di tingkat kedua. Persis mimbar kita di masjid gitu ya. Nah, mimbar itu tempat duduk dan tempat berdiri. Makanya kadang dalam hadis disebut kursi. Nih, Nabi SAW bersabda, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu hawlal arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, tunsabu li ta'ifati minan nas manabirum min nurin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat bakal ditegakkan, bakal disiapkan beberapa buah kursi pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, mimbar. Sama, mimbar untuk duduk, kursi juga untuk duduk, tapi di tempat yang tinggi. Naik dulu kan. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar tersebut. Mimbar itu bercahaya. Min nur. Di atas kursi atau mimbar tersebut ada beberapa orang. Ditempati satu mimbar, satu kursi itu 1 orang. Duduk megah. Alaiha qaumun wujuhuhum nurun wa libasuhum nurun qal qamari lailatal badr. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka juga bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Tapi tidak menyilaukan. Bulan ketika dilihat kita kekereceman apa tidak? Tidak. Kekereceman itu apa ya? Ya silau. Kalau matahari mah iya ya, kita nggak bisa bolotot natap matahari. Pasti kekereceman karena terlalu kuat sinarnya. Silau. Kalau bulan mah enggak, dibelel-belel juga nggak akan silau kita.
Jadi orang tadi wajahnya sumringah bercahaya, pakaiannya bercahaya. Kenapa wajahnya sumringah bercahaya? Karena gembira, bahagia, senang. Diistimewakan. Kursinya bercahaya, pakaiannya juga bercahaya, wajahnya juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, juga bukan para syuhada, tapi istimewa ya. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita sama kedudukan mereka. Kabita tergiur, kepengen kayak gitu. Bayangkan berada di tempat tinggi, duduk secara megah, wajahnya, pakaiannya, kursinya bercahaya. Bayangkan gimana nggak istimewa tuh orang? Ya, orang itu istimewa luar biasa. Bukan para nabi, bukan para syuhada, bukan para solihin, tapi para nabi, para syuhada, para solihin merasa kepengen seperti mereka. Para sahabat Allahok atuh. Allahok itu apa? Oh gitu. Apa Allahok? Bengung. Karena pingin seperti mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat bertanya, man haula ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasul? Tolong terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Kepengen mereka kayak gitu tuh. Dijawab oleh Nabi SAW. Mereka itu orang yang memiliki 5 sifat. Seluruh 5 sifatnya itu akhlak yang baik kepada sesama muslim. Coba perhatikan, catat 5 sifat ini. Kata Nabi SAW pertama, humul mutahabbuna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mencintai karena Allah. Sesama muslim harus saling mencintai, sudah kita terangkan. Kedua, ini yang ada kaitannya dengan materi kita, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling memberi nasihat karena Allah. Ketiga, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang yang suka bermajlis karena Allah juga. Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol perkara yang baik, belajar bersama, menghafal bersama. Itu tuh. Itu yang ketiga. Keempatnya, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling menolong, saling bantu karena Allah. Dan terakhir yang kelima, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah. Tuh 5 sifat tuh yang dimiliki oleh mereka secara sosial. Sosial teh keterlibatan pergaulan mereka di tengah masyarakat itu baik, saling mencintai dengan yang lain, saling menasihati, saling bermajelis, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu. Itu kan akhlak yang baik. Ternyata itu yang membuat mereka di akhirat begitu istimewa. Apa 5 sifat yang tadi itu? 1, saling mencintai. 2, saling ngasih nasihat. 3, saling bermajelis. 4, saling menolong, membantu. 5, saling mengunjungi. Kalian kan sekarang ini sudah lebih dari setahun bareng. Mungkin
3 tahun total. Mungkin mudah-mudahan ada lanjutannya nanti ya. Kalau Allah memudahkan insya Allah. Nah, nanti kalian akan berpisah. Kangen loh. Nanti kalau kalian semuanya sudah jadi ustaz, jadi hufaz semuanya, jadi dai. Kan berpencar di masing-masing kota ya. Kalau kalian dakwah di satu kota, kunjungi itu teman kalian yang ada di sana. Jangan hanya ceramah udah pulang. Tanya, ustaz di sini siapa? Di mana rumahnya? Kunjungi, adab itu. Makanya di Bandung kan banyak orang yang menyelenggarakan kajian-kajian tabligh akbar. Di antaranya mengundang ustaz dari luar kota, luar pulau. Kalau mereka ke Bandung minimal telepon, minimal WA ke saya. Terus ustaz ada waktu, saya lagi di Bandung, saya ingin ziarah. Alhamdulillah silakan. Ada yang kesini, ada yang di Bandung. Itu selalu begitu itu. Saling mengunjungi. Disempatkan. Saya juga begitu. Kalau keluar kota menyempatkan. Minimal telepon. Kalau nggak sempat, aduh Afan saya ada di sini di Jakarta. Tapi habis ngaji mau pulang lagi. Kangen sih, ingin ketemu, ingin ngobrol. Tapi minimalnya begitu. Maksimalnya kalau nginep di sana ngobrol sudah. Pernah ya suatu saat ada daurah di Batam. Tahu Batam? Sumatera sana. Yang isinya berdua, saya sama ustaz lain. Mungkin kalian kenal namanya Ustaz Abu Ihsan Al-Medani, hafizahullah. Orang Medan tapi sekarang pindah di Jakarta. Saya ngisi di daurah itu dengan Ustaz Abu Ihsan. Ditempatkan di hotel yang sama tapi kamar berbeda. Lama kan gak ketemu. Tahunan jarang ketemu. Ketemu itu paling pas ada daurah bareng atau kayak gitu tuh baru ketemu. Apa yang terjadi? Pindah dia ke kamar saya. Wah, kita gak pernah ketemu tahunan. Udah bareng. Pindah. Kamarnya kosong. Pindah. Ngobrol semalaman. Sampai ngantuk. Kangen seperti itu. Saling mengunjungi. Nah, jadi mengunjungi itu termasuk saling mengunjungi, saling memberi nasihat, termasuk adab yang harus diperhatikan. Afan sudah jam 6 lebih, kita jeda dulu sebentar ya. Setelah jeda kita lanjut sedikit. Silakan jeda. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa penjelasan tentang nasihat. Nah, sekarang bagaimana adab-adab dalam memberi nasihat. Agar nasihat ini bisa diterima oleh orang, ada berapa adab? Karena ternyata tidak semua nasihat benar cara menyampaikannya. Nasihat itu kadang isinya benar, caranya salah. Isinya benar, caranya benar, waktunya enggak pas. Atau isinya salah, ada. Akhirnya apa? Orang yang diberi nasihat tidak terima. Akhirnya berantem. Akhirnya saling mencaci, saling mengejek. Itu karena salah. Ketika cara memberi nasihat kepada orang lain. Berdasarkan hal itulah maka ada adab yang harus diperhatikan ketika memberi nasihat. Sebab nasihat ini memberi kebaikan bukan memberi keburukan. Apa sajakah adab-adab tersebut? Pertama, kita akan jelaskan Kamis depan. Karena apa? Karena panjang, banyak poinnya, nggak cukup waktu. Sedangkan waktu kita terbatas, penjelasan tentang nasihat cukup sampai di sini saja. Dan kita
masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya, siapa yang mau nanya? Raja dari Marga Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama anak Sultan. Oh, Sultan, kirain Raja. Dari Marga Asih. Marga Asih. Apakah termasuk syirik apabila seorang menuntut ilmu bertujuan untuk mendapatkan ijazah sebagai bahwa menuntut ilmu itu ibadah? Barakallahu fiik. Raja kita bertanya, kalau niat mencari ilmu untuk memperoleh ijazah boleh apa tidak? Tergantung. Ada niat yang lebih rinci. Kenapa dia ingin punya ijazah dengan menuntut ilmunya? Kalau dia punya ijazah untuk pamer, untuk kebanggaan, lihat saya mau doktor tuh ijazahnya, minimal kalau dokter berapa ijazahnya? 3, S1, S2, S3. S1-nya sarjana biasa. Bisa LC kalau dari luar, bisa SPD, SAG kalau dari dalam negeri. Terus kuliah lagi magister, master, bisa MA, bisa MSc, apa kayak gitu ya. Sekolah lagi, doktor. 3 minimal kalau doktor. Jadi kalau untuk pamer, kebanggaan agar orang memuji, ya itu riya. Dan riya termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Tapi kalau dia belajar agar dapat ijazah, agar mudah di dalam belajar, mengajar, dan dakwah. Sebab sekarang ini untuk bisa terus sekolah S2, S3 kan harus punya ijazah S1. Untuk S1 minimal harus sudah punya ijazah SLA. Gak ada ijazah LSA nggak bisa kuliah. Nggak punya ijazah S1 nggak bisa kuliah ke S2, ke S3. Jadi saya harus punya ijazah agar bisa belajar setinggi mungkin. Itu pertama. Kedua, setelah punya ijazah agar saya bisa dakwah, ngajar di perguruan tinggi. Nggak punya ijazah nggak bisa ngajar. Ketiga, agar dakwah saya lebih didengar. Sebab orang sekarang kalau mau ngaji itu lihat siapa ustadznya. Oh, doktor lulusan wah baru ini pasti ilmunya nih. Baru didengar. Kalau umpamanya siapa ustadznya nggak punya gelar, ngales, nggak berilmu. Kecuali ustadz-ustadz yang memang sejak awal tidak menonjolkan gelarnya dan memang mungkin tidak punya gelar akademis, tidak punya ijazah, tapi keilmuannya terlihat dari isi ceramahnya, dari tulisan-tulisannya. Maka yang sudah dikenal begitu mah nggak lagi lihat gelar. Oh, ustadz ini udah ilmunya dipercaya. Walaupun nggak bergelar, nggak masalah, didengar. Nah, tapi yang baru-baru, mereka itu bisa dipercaya karena gelarnya, karena ijazahnya. Maka untuk kepentingan itulah lalu kita belajar dengan niat dapat ijazah, dapat gelar. Tujuannya apa? Agar bisa belajar setinggi mungkin, agar bisa mengajar, agar bisa berdakwah dan dakwahnya didengar. Nah sekarang orang berdakwah tapi nggak bergelar apapun.
Ditanya pendidikan terakhir apa? SLA. Ya pernah pesantren. Terus berdakwah nggak akan didengar. Tapi kalau umpamanya ada ustadz baru, apa gelarnya? Doktor. Dari mana? Dari Madinah. Wah udah. Jaminan. Karena kalau bodoh nggak mungkin dia bisa lanjut. Di Madinah itu S1-nya 4 tahun. Selesai LC. Kuliah lagi. Master 5 tahun. Selesai kuliah lagi. Doktor 5 tahun. 4, 5, 5. Berapa tahun? 14 tahun. Baru bisa jadi dokter. Itu pun kalau tidak telat. Terus pekerjaannya waktu belajar apa? Ya membaca, menulis. Keilmuannya bisa terukur dengan gelarnya. Dibimbing oleh ahlinya, oleh para ulama. Jadi lulus, gelar doktor, pulang, udah ilmunya udah bisa diketahui, bisa dijamin tuh. Ada nggak di Indonesia ustadz kita yang doktor dari Madinah? Ada banyak ya. Gimana keilmuannya? Oh, jempol. Nah jadi kita meraih gelar atau ijazah itu untuk niat itu maka boleh, bagus. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dalam tanya jawab, lalu tanya jawabnya itu tertulis ada di buku panduan bagi para penuntut ilmu yang sudah diterjemahkan. Di sana ada ya Syekh, bagaimana niat kita belajar agar memperoleh ijazah. Kata beliau begitu. Kalau niat memperoleh ijazahnya itu agar mudah belajar lagi, agar diterima, agar didengar, maka boleh. Karena itu hanya sekedar alat, bukan tujuan. Ijazahnya, gelarnya dijadikan sebagai alat untuk dakwah, bukan alat untuk meraih pujian orang, bukan. Jadi niat belajar untuk memperoleh ijazah dirinci. Kalau niatnya untuk pamer agar orang memuji, agar menghargai kita dan seterusnya, maka tidak boleh. Tapi kalau niat punya ijazah itu agar dakwahnya diterima, agar bisa belajar lagi, bisa mengajar, hanya alat untuk meraih kebaikan, maka boleh ya. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cung. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Andera. Andara. Dipanggilnya Dara. Andera. Dari Ngamprah. Dari ngapak. Ngamprah. Oh Ngamprah. Pada larang. Iya. Tetangga. Anda mau nanya kenapa orang di luar sana masih menolak dakwah atau nasihat sesuai dalil, tetapi lebih menerima nasihat atau dakwah sesuai akal mereka tanpa dalil apapun. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Andera dari Ngamprah. Pada larang Ngamprah teh. Banyak orang kalau dikasih ayat, dikasih hadis nolak. Tapi kalau dikasih penjelasan secara akal, nerima. Orang seperti ini disebut golongan aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang yang lebih mementingkan akal daripada wahyu. Salah satu golongan yang aqlaniyun adalah Mu'tazilah. Ada nanti ya istilah-istilah itu dalam pelajaran ilmu akidah. Mu'tazilah adalah kelompok kaum muslimin yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu.
Kalau ada ayat yang nggak masuk akal, ditakwil. Ayatnya tidak ditolak. Tapi tafsirannya dipaksakan agar sesuai dengan akal mereka. Kalau ada hadis yang nggak masuk akal, sesahih apapun ditolak. Didhaifkan karena bertolak belakang dengan akal. Padahal baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih banyak hal yang tidak sesuai dengan akal. Tidak bisa diterima oleh akal. Tapi wajib diyakini. Contoh apa? Contoh tentang surga, neraka, hari kiamat. Di hari kiamat nanti kan orang gak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangannya, kakinya, tulangnya, dagingnya. Itu yang ngomong, kulitnya. Masuk akal apa tidak? Tidak, masa tangan bisa ngomong. Padahal mulut yang ada alat-alat untuk bicara gak bisa ngomong, dikunci. Ini yang bicara. Akal bisa menjelaskan? Gak bisa. Tapi wajib kita percaya, wajib kita yakin. Oh itu mungkin di akhirat, ini yang di dunia. Banyak mukjizat para nabi gak bisa dijelaskan oleh akal. Mukjizat Nabi Musa apa? Bisa membelah laut. Pukulkan tongkatmu ke lautan, dipukul, tuk. Apa yang terjadi? Laut terbelah. Akhirnya Nabi Musa dan kawannya bisa lewat. Sampai ke seberang, disusul oleh siapa? Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentara di tengah air laut itu, apalagi menyatu lagi, tenggelam mereka. Ini mukjizat Nabi Musa. Bisa diakal-akali? Diterangkan oleh akal? Nggak bisa. Tapi itu diterangkan dalam Quran. Aqlaniyun mencoba mengakal-akali ayat tadi. Mencoba memberi penjelasan ayat di belahnya laut oleh Nabi Musa. Semakin dijelaskan oleh akal, semakin gak masuk akal. Kata mereka nih, oh saat itu Laut Merah teh beku jadi es. Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat itu, memilih mana es yang bisa dipijak, mana yang tidak, tek gitu katanya. Masuk akal apa enggak? Enggak tuh, keburu kesusul ya. Gak bisa lari. Gak bisa lari. Tek. Oh ini keras, ini jangan gitu. Itu penjelasan akal yang pertama. Tapi gak masuk akal ya enggak? Kedua, oh saat itu ada meteor lewat. Dan efek meteor menyebabkan memang laut terbelah. Nah ketika meteor lewat, Nabi Musa lari. Ketika udah sampai seberang, Fir'aun nyusul, meteornya udah lewat, menyatu lagi. Tenggelam. Masuk akal enggak? Enggak, meteor itu kalau lewat kecepatannya apakah jalan melayang begitu? Enggak, tapi cepat. Enggak akan kekejar atau ya. Itu pertama. Kedua, meteor kan jatuhnya dari atas ke bawah, bukan terbang kayak burung begitu, ya enggak? Meteor gimana kalau jatuh ke bawah? Dari atas, bluk. Ini makan begitu. Kayak terbang burung atau pesawat terbang. Semakin enggak masuk akal. Lagi pula kalau mau laut beku atau ada meteor, ya bukan mukjizat namanya ya. Ini kan mukjizat. Nah kayak gitu. Mereka menjadikan akal sebagai hakim terhadap kebenaran. Salah apa benar mereka itu? Mereka itu benar salah. Salah benar. Karena apa? Karena sumber kebenaran wahyu. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Kebenaran itu dari Allah, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran dan hadis menjelaskan akal nggak boleh digunakan sebagai alat menetapkan kebenaran. Contoh, Nabi SAW mau wudu tapi pakai sepatu, tidak dibuka, ribet. Sepatunya tidak dibuka. Wudu biasa pas giliran membasuh kedua kaki, beliau hanya mengusap bagian atas dari sepatunya saja. Jadi kalau kita pakai sepatu terus mau wudu, ribet, kalau mau dibuka nggak perlu dibuka. Cukup usap bagian atas, sekali usapan. Kalau mau mencuci kaki 3 kali kan? Ini mas sekali. Bagian atasnya aja dengan ujung-ujung jari yang dibasahi. Tek, sudah. Bagian atas. Pinggir, belakang, apalagi bawah nggak perlu. Padahal menurut akal. Bagian yang paling kotor dari sepatu yang mana? Bawah. Yang atas mah enggak. Tapi kenapa Nabi SAW mengusap atasnya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadzal dinu ala ra'i lakana asfalul khuf aula bil masyi min a'lahu." Seandainya agama ini berdasarkan akal, pasti bagian bawah sepatu lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Nabi mengusap bagian atas dari sepatunya. Ini menunjukkan agama bukan berdasarkan akal. Mana sih yang lebih najis? Duh, kalian masih anak-anak. Apa-apalah ya. Sudah ada yang balik nih. Mana yang lebih najis? Air kencing atau air sperma? Air kencing najis. Kalau kena badan, kena pakaian, wajib dicuci. Nggak bisa dipakai sholat. Tapi kalau air mani atau air sperma nggak najis. Kalau umpamanya kena badan atau kena pakaian terus dibawa sholat, nggak apa-apa. Nabi SAW pernah memakai sholat dengan pakaian yang sudah terkena air mani. Kemudian beliau sholat dengan itu, nggak apa-apa. Jadi air kencing lebih najis daripada air mani. Tapi kenapa ketika keluar air kencing tidak wajib mandi? Kalau habis kencing wajib mandi enggak? Enggak, cukup dibasuh, wudu, sholat. Tapi kalau keluar air mani yang tidak najis, nggak bisa hanya wudu, wajib apa? Wajib mandi. Masuk akal? Enggak masuk akal. Harusnya air mani lebih najis dong daripada air kencingnya. Tapi enggak begitu. Bukan berdasarkan akal, tapi wahyu. Kedua, mana yang lebih wajib? Sholat apa saum? Dua-duanya wajib. Tapi yang paling kuat kewajibannya apa? Sholat apa saum? Sholat. Rukun Islam kedua, saum ketiga ya. Salat lebih wajib daripada saum. Tapi kenapa para wanita yang haid, kalau salat haid nggak harus salat, harus diqadha tidak? Tidak. Tapi kalau saum Ramadan haid nggak boleh saum, wajib diqadha? Wajib diqadha. Kenapa sholat yang lebih wajib nggak harus diqadha, tapi kalau saum yang kadar kewajibannya di bawah sholat harus diqadha oleh para wanita haid atau nifas? Akal nggak bisa. Mana yang lebih haram, lebih gede dosanya, membunuh apa berzina? Membunuh, tapi berzina juga gede, jangan, awas. Tapi lebih gede dosa apa? Dosa membunuh lebih gede daripada berzina. Berzina juga gede banget. Ya.
Tapi kalau membunuh lebih besar lagi. Tapi ada tapinya. Kenapa kalau saksi untuk pembunuhan cukup 2 orang, tapi saksi untuk perzinahan harus 4 orang? Padahal lebih gede dosa pembunuhan daripada dosa berzina. Akal nggak bisa. Semua ini menunjukkan bahwa agama berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Jadi salah didik tuh orang yang dikasih dalil nggak nerima, tapi dikasih akal, penjelasan akal, baru menerima. Keliru besar. Agama adalah wahyu. Wahyu adalah Quran Sunnah. Jadikan otak kita berada di belakang wahyu, bukan berada di depan wahyu. Apa akibatnya kalau seseorang lebih mendahulukan akal daripada wahyu? Pertama, dosa besar. Allah berfirman dalam surah, coba kalian lanjutkan ini. Seharusnya sudah hafal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un basir. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan balapan. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul, jangan mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Mendahulukan akal daripada Quran berarti mendahului Allah. Mendahulukan Sunnah, akal daripada Sunnah berarti mendahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh. Kedua, siapa yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu, gugur seluruh pahala kebaikannya. Dia punya pahala dari sholat, dari saum, dari infak, zakat, sedekah, haji, itu dihapus karena mendahulukan akal daripada wahyu. Nih ayat yang berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul. Kita kan sudah nggak bisa ketemu dengan Nabi. Apa ayat ini berlaku? Berlaku, yaitu meninggikan suara di atas suara Rasul artinya lebih mendahulukan pendapat kita daripada hadis. Maka gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Bahaya ya, orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu berbahaya. Wallahu a'lam bissawab. Habis waktunya sampai di sini. Sultan, Raja, khudh ma syi'ta, Andera, khudh ma syi'ta. Ayo, ambil. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.